apa? Masak apa? Mas, Ya, gimana ya? saya mau sedikit cerita, Mas. Gimana ya? Nah, bentar. Aku lihat video anakku nih. Ya, gimana ya? Jadi, Mas, malam kemarin itu Mbah Wongso itu gagal, Mas. Gagal dalam ujian. Ya, Mbah Wongso itu sampai tidak kuat menahan bayangannya sendiri, Mas. Dia sampai mengatakan lelah, bahkan sempat berpikir untuk mundur dari semua itu, Mas. Allahu Akbar. Jadi saya mau sedikit bercerita malam ini, Mas. kita aja ya. Sebenarnya saya juga sedikit tidak enak, tapi ya bagaimana ya, karena malam ini kan memang Mbah Wongso tidak bersama kita. Iya, ya memang. Mau usah ada keperluan. Iya, biasanya kan dia kan pasti duduk dengan saya di samping saya, selalu memberi nasihat dengan kata-katanya yang aneh tapi menyentuh, Mas. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa ya. Mau usah tidak ada bukan berarti kamu itu kita ini sendiri. Iya, Mas. Kadang ya dalam sepi itu memang laki-laki itu bisa memikirkan sesuatu hal ya. Ya enggak. Iya, Kadang saya kalau berkholwat aja itu kita tuh mendengarkan suara hati kita yang sebenar-benarnya dalam keheningan ya. Jadi tak apa-apa kalau Mbak Wongso mau menyendiri itu nggak masalah. iya sih, Mas. Tapi saya itu kemarin malam melihat Mbah Wongso itu, dia tuh jadi murung terus kayak frustasi gitu loh, Mas. Dia merasa dia itu tidak pantas, seperti itu. Yang apa sih yang namanya ya? Apa ya? Apa? Kamu kan kemarin udah diuji ya. Iya, Mas. Dalam ujian itu kamu sudah sangat betul ya. Sudah sangat benar loh. Justru karena kamu ya diuji pernah remuk, Tuhan menempatkan kamu bersama saya ya. Jalan ini bukan untuk mereka yang merasa sempurna ya, tapi untuk mereka atau untuk kamu yang merasa terus ingin belajar. Jadi kamu juga sudah merasakan jatuh ribuan kali kan ya. Kamu tetap semangat Mok. Insya Allah tetap semangat. Saya juga pengen ngomong sama Mbak Wongso. Ingat ya, jalan yang kita lalui ini bukan jalannya para malaikat ya, Iya, Mas. tapi jalan yang kita lalui itu jalan syiar dalam gelap ya. Ya enggak? Iya. Tapi Mas, apa saya ini pantas? Hah? Iya, maksudnya, Mas. Iyalah, kamu jangan gitu lah ya. Iya, maksudnya segini loh, Mas. Ini. Setelah semua apa yang kamu lewati, kamu berbicara seperti itu ya. Wis. Kamu itu sudah jatuh bangun ya. Jangan sampai kamu berpikiran kamu pantas apa enggak. Sudah kamu pantas lah ya. Insya Allah Tuhan sudah memberikan jalannya pada kamu ya. Allahu Akbar. Iya, Mas, insya Allah, Mas. Allahu Akbar. Sini ya. Sini. Apa yang sini? Udah saya nyalain, Mas. Hah? Udah saya nyalain. Di sini. Kamu kalau dengarnya nggak ngomong dulu loh. Ya tadi saya pikirannya itu saja. Depan. Tadi ada kamu tanya kamu pantas gitu. Ya. Justru karena kamu bertanya pada saya ya. Ini teman-teman dengarin juga nih, saya mau ngomong sama Arya. Seperti itu.
kamu pantas ya. Karena orang yang pantas adalah mereka yang merasa tak pantas ya, namun terus memperbaiki diri, ya enggak Mat? Mat. Dan perlu kamu ingat juga ya, mungkin malam hari ini Mbah Wongso tidak ada di sampingmu ya, tapi dia pasti sedang berpikir tentang apa yang dia alami, terus dia gagal. Sebenarnya bukan kegagalan ya, tapi justru suatu pembelajaran ya. Ya enggak. Oke, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Probotis dari channel saya kalian, channel Rahim Misteri. Alhamdulillah pada malam hari ini saya masih bisa menghibur teman-teman semuanya nih. Yang dimana memang saya melihat videonya Mbah Wongso itu ada keraguan-keraguan. Namun di dalam keraguan-keraguan Mbah Wongso itu bukan sepenuhnya kesalahan Mbah Wongso, lur. Karena ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran Mbah Wongso sehingga Mbah Wongso tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari beliau yang menguji Mbah Wongso, seperti itu ya. Iya. Tapi tidaklah apa ya, yang namanya kita belajar itu pasti ada salahnya. Tidak semuanya harus benar ya. Ya enggak. Iya. Tapi sebelum itu teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Dan tidak lupa juga teman-teman, kita mendoakan untuk Mas Agus ya. Mudah-mudahan Mas Agus dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segala sesuatu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakmul Fatihah. Mungkin begitu saja teman-teman, nanti kita lanjut perjalanan kita. Over. Assalamualaikum. Salam ya. Udah Mas. Kau mau menyerangku? Oh, Akbar. Bukan, kamu tidak akan menaikku. Kenapa kau menyerang saya? Salahkah saya datang ke tempat ini? Apakah engkau tidak bisa pertama berbicara baik-baik dengan kami? Masuklah jasad sahabatku. Kaf ha ya ain shot, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Melenceng. Kau tidak bisa menangkis seranganku, manusia. Itu belum seberapa. Lihat ini manusia. Serang tidak akan ada yang bisa menaikku, wahai makhluk. Kaf. Apakah dengan cara seperti itu kau akan bangga? Hah? Saya akan selalu bangga. Kaf. Hei, apakah nasibku ingin sama seperti ini? Ngapain sep?
Tunduklah engkau di hadapanku. Kafa ya insat Allahu Akbar. Kenapa kau mundur-mundur? Tunduk kau di hadapanku. Kafa ya insat Allahu Akbar. Apakah engkau diutus untuk mengujiku? Maafkan saya, wahai Tuan, jika saya menyakitimu. Tidak ada sedikit pun niat saya menyakitimu. Karena sejatinya dari tadi saya hanya mengembalikan seranganmu saja. Berarti itu tandanya kau menyerangku. Kenapa tidak kau lempar saja yang jauh? Maksud Tuan, saya tandanya saya menyerang Tuan. Ya, Saya hanya menjadi cermin saja, memosisikan diri saya. untuk apa kau ingin menjadi cermin? Ya kartu. Ya, benar. Memang kau biar kau sering bercermin karena kau pasti melihat wajahmu itu sangat jijik. Ya Tidak kan? apa-apa. Saya dipandang jijik oleh makhluk tidak apa-apa. Kau sama seperti kemarin malam. Bahkan dia sampai pusing memikirkan itu. Memikirkan kegagalan yang dicapainya. Kau tahu itu? Iya. Saya memang makhluk yang hina, Tuan. Saya memang makhluk yang rendah. Apakah Tuan tidak malu menyerang makhluk yang hina, yang rendah seperti saya? Tentu saja tidak. Jika memang kau merasa hina, kenapa kau datang ke tempat-tempat seperti ini dan masih melakukan amanah-amanah isyarat-isyaratmu itu? Lebih baik kau pulang duduk saja di rumah. Ya memang benar saya memiliki suatu kehendak. Maaf, memang benar saya memiliki suatu takdir, tapi saya juga memiliki kehendak bebas untuk memilih jalannya saya sendiri. Karena saya masih memiliki tugas yang harus saya emban, yang harus saya selesaikan, maka saya harus mengerjakan itu, Tuhan. Agar saya tidak dipandang hina seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Justru karena kau mengemban amanah ini, nantinya kau akan terhina sama seperti dia. Lebih baik saya hina mengemban amanah daripada sama sekali apalagi meninggalkan suatu amanah itu. Sudahlah, Maafkan saya jika saya salah. tentu saja salah. Manusia-manusia seperti kalian tidak pantas mengemban amanah ini. Bahkan sesuatu yang kau bawa itu tidak pantas kau bawa. Kau tidak pantas untuk memegangnya. Kenapa? Karena kalian ada manusia-manusia yang sampah. Iya, saya mengakui saya itu sampah, Tuhan. Tapi tidak elok jika Tuhan berbicara seperti itu. Apa hakmu mengatakan itu? Tidak elok. Kenapa kau diam saja? Ya, saya sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Keinginanku, sudahilah amanah-amanah itu. Bukankah kau sudah mengakui bahwa dirimu hina? Dengarkan, wahai Tuhan. Tidaklah seorang makhluk diberi amanah oleh Allah lalu ia mengkhianatinya, melainkan kelak akan dihukum di akhirat atau di hari akhir. Saya takut akan hal itu. Lantas kau melakukan amanah ini agar kau terhindar dari hal itu? Iya, karena saya takut siksa Allah. Aku tidak takut.
Siksa roh yang seperti apa? Saya tidak pernah merasakan siksaan itu. Apakah saya salah mengmana-mana Tuan? Tentu, Apakah jalan saya salah? tentu saja salah. Ingat Tuan, walaupun jalan yang saya lalui adalah jalan yang sepi, tak selalu dapat apapun, bahkan sering dianggap hina Tuan. Tapi justrulah saya merasa saya sedang ditimbang. Sebab yang ikhlas dalam menyerahkan amanah tak butuh panggung, cukup Allah yang menjadi saksi. Dan kelak semua manusia ataupun makhluk akan dihisab. Yang diam dan istiqomah akan berdiri tegak di barisan para penjaga amanah. Biarpun saya dianggap gila, asal Allah ridho, biar saya dicemooh, asal tugas saya tidak mengkhianati suatu amanah. Karena kemuliaan itu bukan dari manusia, tapi dari yang menggenggam langit dan bumi, Tuhan. Ya, benar. Benar sekali yang kau ucapkan. Baiklah. Baik, Apakah saya salah? tidak. Baiklah, izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan saya. Silakan. Saya pamit. La haula wala quwwata illa billah. Mas, Ayo kita lanjutkan perjalanan. Tapi saya ketemu makhluk katanya yang kemarin menyerang kalian. Astagfirullah. Ya itu mungkin yang membuat matanya tadi. Iya. Lewat mana ini ya? Oke lur, saya masih merasakan hawa yang sangat luar biasa di sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, siapa engkau wahai Tuhan? Mohon maaf Tuhan, siapa engkau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah. Oh baik. Mohon maaf Tuhan. Ada keperluan apa? Perkenalkan, saya Probo. Siapa Tuhan? Probo. Perkenalkan, diriku biasa dipanggil Syekh Mustari. Syekh Mustari. Ya, Saya seperti halnya, mohon maaf Tuhan, seperti halnya nama suatu planet yaitu Jupiter. Apakah benar Tuhan? ya. Wahai Probo, Baik Tuhan, siap. sebelum engkau menjejak cahaya Sunan Derajat, engkau harus melewati pintu ujian yang pernah ditempuh para pecinta. Hari ini bukan iblis atau jin yang akan mengujimu, tapi akalmu sendiri.
Silakan, Tuan. Dengan rendah hati, saya siap diuji. Dengarkanlah. Jika ada seorang fakir dan seorang raja berjalan bersama, lalu turunlah hujan. Hujan yang deras yang membuat mereka basah kuyup. Siapakah yang lebih membutuhkan tempat berteduh? Sang fakir yang tak punya rumah atau sang raja yang bisa membeli atap dunia? Tempat berteduh dibutuhkan oleh siapapun yang sadar ia sedang kehujanan. Fakir dan raja hanya berbeda nasib saja, Tuan. Tapi rasa dingin yang menusuk dada adalah milik semua manusia, bahkan semua makhluk. Dan dalam pandangan Tuhan, siapapun yang paling jujur dalam mengakui kebutuhannya, dialah yang paling pantas diberi naungan. Ya. Engkau membawa pusaka Bismillah. Apakah kau yakin tak membawa ego dalam setiap langkahmu? Izinkan saya menjawab, Tuan. Ego adalah bayangan yang mengikuti manusia kemanapun ia melangkah. Tapi bayangan hanya tampak bila ada cahaya dari belakang. Maka aku berjalan bukan untuk menyingkirkan bayangan, tapi untuk memastikan bahwa cahaya itu tetap di depanku dan aku berjalan mengikutinya. Jika engkau menolong seorang anak kecil yang kelaparan, namun ternyata anak itu kelak menjadi penjahat besar, apakah kebaikanmu tetap disebut amal? Mohon maaf, Tuan. Tuan Mustari atau Syekh Mustari, saya bukan hakim bagi masa depan. Saya hanya pelayan dari kasih Tuhan saat ini. Air yang Tuhan berikan bisa menyuburkan bunga atau rumput liar, tetapi tetap saja ia air yang murni. Amal bukan soal hasil, tapi soal niat yang jujur saat tangan ini terulur. Wahai Probo, aku bukan sedang mengujimu, tapi sesungguhnya aku sedang mengukur kebeningan hatimu. Dan hari ini aku tidak hanya mendengar jawaban, aku melihat kebijaksanaan dalam kata-katamu yang lembut, tapi tegas. Kau tidak menjawab untuk menang, tapi menjawab untuk menyinari. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Probo, Iya, Tuan. jika dalam masyarakat kau berbuat baik tapi dibalas fitnah, apakah kau akan tetap diam? Atau kau akan membela dirimu demi membersihkan nama baikmu di hadapan manusia? La haula illa billahil azim. Izinkan saya menjawab, Tuan Syekh. Silakan.
Saya akan diam, wahai Tuan Syekh. Bukan karena saya tidak mampu menjawab, tapi karena saya percaya kejujuran yang ditanam dalam tanah akan tumbuh sendiri sebagai pohon kebenaran. Saya tidak akan sibuk menjelaskan siapa diri saya. Saya hanya akan sibuk menjadi siapa yang aku yakini benar di hadapan Tuhanku. Kau terlalu idealis, Probo. Dalam masyarakat, kadang diamu ditafsirkan sebagai pengakuan. Kadang membela diri justru menyelamatkan orang lain dari fitnah tentangmu. Kau tidak realistis. Iya, Tuan Syekh. Tapi sebelum mohon maaf, Tuan Syekh Mustari. Apakah Tuan Syekh Mustari mengira bahwa aku membiarkan diriku dibungkam oleh fitnah hanya karena lemah? Bukan, Tuan Syekh. Tapi karena saya percaya bahwa suara kebenaran lebih nyaring di hadapan Allah, meski sunyi di telinga manusia. Saya tidak mencari penilaian masyarakat. Saya hanya mencari ridhonya. Dan biarlah fitnah menggulungku selama jiwaku masih duduk dalam damai bersama kesaksian langit, Tuan Syekh. Tuan Syekh Mustari, sepengetahuan saya, izinkan saya menjawabnya, Tuan. Ya. Makrifat dalam bermasyarakat bukan hanya tahu bagaimana menyapa, tapi juga tahu kapan harus diam. Makrifat dalam masyarakat bukan hanya tahu memberi, tapi juga tahu siapa yang harus didahulukan dalam memberi. Dalam bermasyarakat adalah saat manusia bisa menjadi cermin tanpa menonjolkan bayangannya, menjadi akar yang dalam tanpa perlu menjulang tinggi, menjadi angin yang menyejukkan tanpa perlu dilihat arah datangnya. Saya menyontoh orang-orang yang bermakrifat dalam bermasyarakat, Tuan Syekh. Mereka menyontohkan perilaku mereka dengan sangat baik. Orang-orang makrifat dalam bermasyarakat adalah orang yang menangis saat orang lain lapar, yang menyembunyikan tangannya saat bersedekah, yang diam saat difitnah, tetapi menolong orang yang memfitnahnya, yang tidak duduk di mimbar, tapi menjadi sajadah tempat orang lain menenangkan jiwa. Makrifat sosial bukan tentang dihormati, tapi tentang menghormati tanpa syarat. Bukan tentang dinanti pidatonya, tapi tentang dirindukan kehadirannya saat tidak ada yang lain peduli. Dan makrifat yang paling tinggi dalam bermasyarakat adalah saat seseorang disakiti, seseorang itu tetap berdoa agar orang itu diberi cahaya, karena orang itu tidak lagi menaruh dendam di hatinya, melainkan rahmat yang luas. Probo, aku sudah menguji banyak jiwa, tapi hari ini aku justru diajari oleh seorang murid yang tak pernah meminta gelar. Engkau telah menyalakan lentera di ruang hatiku yang paling dalam. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Pergilah, wahai penjaga pusaka. Sunan Derajat telah menunggumu, bukan sebagai orang hebat, tapi sebagai orang yang berhasil merendahkan hati hingga selembut tanah.
Dan hanya mereka yang hatinya serendah tanah yang pantas menumbuhkan pohon amal di tengah umat. La haula wala quwata illa billah. Tapi sebelumnya mohon maaf Tuan Syekh, saya bukanlah siapa-siapa. Saya hanya hamba Tuan. Iya, saya mengerti. Akan tetapi saya merasakan dari dalam hati. Insya Allah Tuan Syekh, saya akan langsung menemui beliau. Baiklah, silakan, Propo. Kenapa Tuan Syekh tidak sedih? Justru karena kau mengajarkan sesuatu kepadaku, La haula wala. saya sedikit terharu. Mohon maafkan saya Tuan Syekh. Saya mau menggurui Tuan Syekh. Kau tidak usah meminta maaf kepadaku, Propo. Bukankah kita diajarkan untuk saling belajar bersama? Insya Allah Tuan Syekh. Baiklah, Propo. Silakan kau lanjutkan. Temuilah beliau. Baik Tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Lazim. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kita sudah bisa melewatinya. Sekarang kita langsung menemui beliau. Kanjeng Sunan Derajat ya. Allah, Kilur, nanti kita semua Kilur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf. Duduklah. Nggih. Eyang Kanjeng. Mohon maaf Eyang Kanjeng jika saya kurang sopan kepada Tuan Kanjeng. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya mengemban amanah dari Eyang Syekh Maulana Maghribi. Eyang. Ya. Selamat datang, Propo. Kau telah melampaui jalan yang tak semua hamba kuat menjalaninya. Bukan karena kekuatan fisikmu, bukan pula karena kepandaian lidahmu, tapi karena kelembutan jiwamu dan ketulusan dalam menanggung luka demi sesama. Mohon maafkan saya Tuhan Kanjeng. Eyang Kanjeng mohon maaf. La haula wala quwwata illa billah. Saya datang ke sini bukan sebagai orang yang tahu. Yang Sunan. Saya datang sebagai orang yang ingin terus belajar. Propo, Nggih, Eyang Kanjeng Sunan. ketahuilah, hidup ini bukan untuk menumpuk kehormatan, tapi untuk mengalirkan rahmat. Bukan untuk menjadi pusat pujian, tapi untuk menjadi pusat kebaikan yang menyebar tanpa suara. Ilmu tertinggi bukanlah yang membuat orang tunduk kepadamu, tapi yang membuatmu tunduk kepada penderitaan orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Lihatlah masyarakatmu, Propo. Allah Akbar. Mereka tidak butuh ceramah yang panjang.
Mereka butuh tangan yang memberi. Mereka tidak butuh ayat yang dipelintir. Mereka butuh hati yang hadir saat lapar. Kau bisa menyusun 1000 kata, tapi satu perbuatan kasih akan menghapus luka yang tak bisa disembuhkan kitab apapun. Pusaka Bismillah yang kau bawa bukan untuk mengalahkan musuh, tapi untuk menghidupkan hati manusia. Bismillah itu pembuka, bukan penghukum. Ia adalah pintu kasih Allah yang pertama kali dibaca oleh seluruh makhluk sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka bawalah Bismillah itu ke ladang, ke rumah-rumah yang retak. Bacakan Bismillah pada tangan-tangan yang gemetar karena lapar. Bacakan Bismillah pada anak-anak yang kehilangan harapan. Insya Allah, Eyang Sunan. Jadilah seperti hujan yang jatuh tanpa meminta langit dikenal. Jadilah seperti angin yang berhembus tanpa pamrih. Jadilah seperti cahaya yang masuk ke celah jendela tanpa suara, tapi mampu menyinari seluruh ruangan yang sebelumnya gelap. Karena manusia yang paling tinggi derajatnya adalah mereka yang tidak terlihat oleh manusia, tapi sangat dikenali oleh langit dan malaikat. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allah, saya hatinya terasa seperti ditusuk, Lur. Probo, sebelum kau benar-benar membawa pusaka Bismillah kepada umat, aku ingin mengujimu. La haula wala quwata illa billah. Bukan ujian tentang zikir atau karomah, tapi tentang bagaimana engkau memahami ilmu dalam masyarakat. Bagaimana ilmu itu harus turun dari kitab, dari mimbar ke ladang, dari akal ke hati. Yang insya Allah hamba siap diuji, Yang Sunan, dengan segala kerendahan hati saya. Bersiap-siaplah, Probo. Dengarkan baik-baik. Nggih, Yang. Jika engkau menjadi guru dalam masyarakat, bagaimana kau mendidik muridmu yang miskin, bodoh, pemarah, dan terkadang tidak hormat kepadamu? Sebelumnya mohon maaf, Yang Sunan. Sebenarnya saya bukanlah orang yang suka mendidik tua, Yang. Tapi mungkin jika kalau saya memposisikan diri saya akan mendidik bukan dengan kata-kata, tapi dengan sabar saya, Yang. Karena sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ta'lim Ta'alim, ilmu itu tidak masuk ke hati orang yang lapar akan kasih sayang. Saya akan menjadi ayah bagi hatinya sebelum menjadi guru bagi pikirannya. Jika orang itu kasar, maka itu tandanya orang itu belum pernah disentuh kelembutannya. Jika orang yang akan saya ajar malas, bisa jadi bukan karena bodoh, tapi karena tidak pernah diberi contoh bagaimana ilmu mengubah kehidupan.
saya akan duduk lebih rendah dari orang-orang yang akan saya ajar, agar orang-orang itu merasa ilmu bukan mendidih, tapi merangkul. Jika engkau melihat seseorang yang tidak sholat, tidak puasa, dan ia pemabuk, tetapi ia setiap hari memberi makan fakir miskin, menolong tetangga-tetangganya, dan tidak pernah menyakiti orang lain, apa sikapmu terhadapnya? Saya tidak akan menghukuminya karena saya bukanlah hakim atas hatinya, Eyang. Saya hanya akan mendekatinya agar ia merasa indahnya Islam tanpa dihakimi. Dalam fikih, amal zahir memang penting, Eyang. Tapi dalam tasawuf, ruh dari amal itu adalah cinta dan kelembutan. Dan jika ia bisa memberi makan orang lain, maka itu tandanya hatinya masih hidup. Tugas saya bukan menyalahkan, tapi menyirami hati yang masih ingin berbagi. Saya akan ajak dia sholat, bukan dengan ancaman tapi dengan pelukan, agar kelak dia tahu bahwa Islam tidak datang untuk menakuti, tapi untuk menyembuhkan. Ya. Jawabanmu bukan hanya menyentuh akal, tapi menggetarkan ruhku, Probo. Kau paham bahwa ilmu bukan tentang benar dan salah saja, tapi bagaimana benar itu disampaikan dengan cinta, dan salah itu dibimbing dengan kasih. Nggih, Yang Sunan. Saya juga sering berpikir, Yang, dalam masyarakat orang tak butuh dalil yang rumit. Mereka butuh tangannya hangat, butuh hati yang sabar. Ilmu seperti air, jika dituangkan dalam tempat tinggi ke kepala orang awam, ia akan memukul. Tapi jika disalurkan dari bawah, ia akan mengalir ke akar kehidupan. Saya tidak ingin menjadi guru yang ditakuti. Saya ingin menjadi hujan yang ditunggu, Eyang. Maka ambillah cahaya ini, Probo. Nggih, Yang. Mohon maaf, Yang. Terima kasih, Yang. Allah, dingin banget, Lur. Probo, Nggih, Yang. hari ini banyak orang menjadi hafiz. Mereka menghafal Al-Quran dari awal hingga akhir. Tapi aku ingin bertanya. Pertanyaan yang bukan untuk menguji lidahmu, tapi hatimu. Nggih, Yang. Insya Allah, Yang. Apa yang lebih tinggi dari seorang hafiz Quran? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Yang Sunan, izinkan saya menjawab. Dan mohon maaf jika saya salah dalam saya menjawab, Yang. Yang lebih tinggi dari seorang hafiz adalah seorang yang dihafal oleh Al-Quran. Karena banyak yang hafal lafaznya, tapi hatinya tak paham rahmatnya. Banyak yang hafal ayat demi ayat, tapi lisannya belum lembut kepada ibunya, dan tangannya belum hangat kepada fakir miskin. Hafiz yang sejati bukan yang hanya menjaga huruf-huruf dalam kepala, tapi yang membumikan ayat dalam kehidupan. Ia yang ketika membaca Ar-Rahman menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Ketika membaca Al-Baqarah, ia tidak menajamkan lidahnya, tapi menundukkan egonya, Yang.
Saya lebih takut yang menjadi habis yang dibanggakan oleh manusia daripada menjadi hamba biasa yang dibanggakan langit karena kasihnya pada sesamanya. Saya ingin jadi orang yang meski tak menghafal semua huruf tapi mampu menghidupkan satu ayat dalam kehidupan saya, Eyang. Propo, kau bukan hanya menjawab pertanyaanku. Engkau menjawab luka umat yang bingung memilih guru. Hari ini, engkau bukan hanya menjawab, tapi engkau menyadarkan. Ketahuilah, Propo, Quran bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijadikan jalan pulang. Dan orang yang paling dekat dengan Quran bukan yang membacanya paling keras, tapi yang diam-diam menjadikannya cermin dalam perilaku. Maka, jika engkau membawa pusaka Bismillah, bawalah juga semangat Quran itu. Jangan jadikan ilmu sebagai mahkota. Jadikan ia sebagai sajadah, tempat orang lain bisa bersujud dengan aman. Allah, la quwata illa billah. Nggih, Eyang. Allah. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang selalu di jalan-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Saya hatinya terasa sesak, Dor. Propo, Nggih, Eyang. selama ini banyak orang membaca, menghafal, bahkan mengajarkan Al-Quran. Tapi ada bagian yang tak banyak disentuh, bahkan oleh para hafiz sekalipun. Nggih, Yang. Apa itu, Yang? Apa arti dari alif, lam, mim? Kalimat yang sering dibaca di awal surat, namun sedikit sekali yang tahu maknanya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Apakah Eyang Sunan menanyakan hal ini kepada saya untuk saya agar saya bisa menjabarkan itu, Eyang? Sebenarnya pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang pantas saya jabarkan, Eyang. Izinkan saya jika Eyang berkenan agar saya menjabarkan sesuai dengan pengetahuan saya, Eyang. Tapi saya sangat malu, Eyang, di hadapan Eyang. Kau tidak usah merasa malu. Jawablah dengan pengetahuanmu, Propo. Karena ini adalah ujian untuk dirimu. Baik, Eyang. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Alif lam mim adalah satu isyarat, bukan kalimat biasa, Yang. Bukan sekedar huruf. Ia adalah bagian dari rahasia Allah yang hanya bisa disentuh oleh hati yang lembut dan roh yang berserah. Para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada yang berkata itu hanya huruf pembuka, ada yang mengatakan itu isyarat dari nama-namanya. Namun, dalam tasyawuf dan makrifat, alif lam mim bukan untuk dibahas, tetapi bukan dibahas dengan akal semata, Yang, tapi untuk direnungi dengan kerendahan hati. Makna alif
Yang saya tahu adalah awal segala sesuatu. Alif adalah tegak, satu dan tunggal. Ia melambangkan hadiah keesaan Allah. Alif tidak bercabang, tak menyimpang. Ia adalah saya dan Tuhan. Alif adalah lambang tauhid, permulaan segala yang ada. Yang dalam diri manusia, alif adalah niat. Semua amal bermula dari niat. Tanpa niat, amal kehilangan ruh. Tanpa alif, huruf-huruf kehilangan makna. Mohon maaf yang jika saya salah. Dan yang kedua yang makna lam. Lam yang saya ketahui adalah jalan panjang menuju cahaya. Lam melengkung, mengalir, menurun dan naik. Ia adalah simbol jalan kehidupan, perjalanan roh dari Allah menuju dunia dan kembali kepadanya. Lam adalah liku hidup manusia, tangis, tawa, duka, bahagia. Semua harus dilewati dengan sabar dan syukur. Karena lam akan kembali ke alif. Yang dan izinkan saya untuk menjawabnya. Yang terakhir yang yaitu makna dari huruf mim. Saya mengartikan mim adalah penutup yang merahasiakan. Mim tertutup, bulat seperti rahim. Ia menyimpan, ia menjaga. Ia adalah lambang rahasia dan kedalaman. Mim adalah tempat segala makna ditampung. Ia seperti kalbu manusia, tempat iman bertakhta. Dan mohon maaf, yang mungkin sedulur semuanya, Lur, tolong Lur, coba lihatlah mim tertutup. Itu seperti pintu-pintu langit yang hanya dibuka untuk yang ikhlas, bukan untuk yang hanya ingin tahu. Maka yang alif lam mim adalah perjalanan dari Allah melalui kehidupan lalu kembali kepada Allah. Ia adalah isyarat bagi mereka yang tidak hanya ingin hafal, tapi ingin mengenal. Ia adalah bahasa bagi para pencinta, bukan hanya para penghafal. Ia adalah undangan Tuhan kepada mereka yang ingin tenggelam, bukan hanya berenang di permukaan ilmu. Yang mohon maaf jika saya salah dalam menjawabnya, Eyang. Robo, selama hidupku aku sudah mendengar banyak tafsir. Tapi baru hari ini aku melihat tafsir berubah menjadi cahaya dari mulut seorang hamba. Engkau bukan sekedar membawa ilmu, tapi engkau telah membungkusnya dengan rendah hati dan mengantarnya ke hati-hati mereka. Nggih, Eyang. Alif lam mim juga hidup dalam tubuh kami semua, Eyang. Alif tulang punggung tegak untuk bertauhid. Lam lidah yang melengkung membawa pesan cinta. Mim hati tempat Allah menurunkan rahasianya. Maka jika tubuh kita hidup dalam alif lam mim, insya Allah hidup kita akan menjadi ayat yang berjalan. Bukankah seperti itu, Eyang? Iya. Probo, engkau telah lulus. Ujian ini bukan hanya soal ilmu, tapi soal hati, niat, dan seberapa dalam engkau berjalan tanpa berharap dipuji manusia. Engkau tidak hanya menjawab pertanyaanku, tapi engkau telah menjawab keresahan zaman.
Di tengah dunia yang gaduh, engkau memilih sunyi. Di tengah orang-orang yang haus akan derajat, engkau memilih sajadah. Zaman ini penuh sorot cahaya, tapi kosong dari makna. Penuh suara, tapi sedikit yang menyentuh ruh. La haula wala quwata illa billah. Namun hari ini aku melihat dari dalam dirimu ada lentera kecil yang menyala tenang. Dan itu cukup untuk menuntun ratusan jiwa yang sedang tersesat. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyaksikan. Allahu Akbar. Jagalah anak muda ini dalam kelurusannya. Teguhkan langkahnya dalam keistiqomahan. Amin ya Allah. Jadilah lisan dan amalnya pembuka hati umat yang terluka. Dan jauhkan dia dari ujub, riya, dan haus akan pengakuan dunia. Amin ya Allah. Bimbinglah ia bukan hanya sebagai pemegang pusaka, tapi sebagai penjaga rahmat, dan jadikan setiap tapak kakinya menjadi tanda cintamu Allahu Akbar. di bumi yang mulai lupa arah. Probo, Enggak yang ingatlah satu hal. Ketinggianmu tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kau tahu, tetapi oleh seberapa dalam engkau bisa merendah untuk menyatu dengan umatmu. Jangan bangga menjadi pelita jika engkau tidak sanggup hadir di malam orang lain. la haula wala quwata illa billah. Dan jangan lelah menjadi tanah, karena dari sanalah semua kehidupan tumbuh. Bawa pusaka bismillah. Bawa pusaka bismillah itu bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjadi jembatan antara langit dan bumi. Terima kasih atas doanya ya. Insya Allah saya akan menjaga amanah ini ya. Saya tidak pernah memikirkan diri saya sendiri, bahkan saya tidak memikirkan keluarga saya. Yang saya pikirkan hanya keselamatan umat yang. Doakan saya agar saya selalu istiqomah dalam mengemban amanah ini ya. Ya. Baiklah, Probo. Mungkin pertemuanku dengan dirimu cukup sampai di sini. Bawalah cahaya itu untuk mereka yang membutuhkan. Iya. Mungkin setelah ini akan ada ujian yang datang kembali kepadamu. Kau harus bersiap, Probo. Insya Allah Eyang. Insya Allah Eyang.
dengan keyakinan hatimu. Beliau adalah Sunan Kudus. Seperti saya harus menemui Sunan Kudus, Yang. Ya, Iya, Yang. baik Probo. Lanjutkan. Iya, Yang. Saya pamit. Iya, Yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Nangis. Saya merasa sedih sekali ya. Saya didoakan oleh beliau Kanjeng Sunan Derajat ya. Saya juga jadi teringat bahwasanya alam ini sudah tua ya. Tanda-tanda fitnah akhir zaman itu sudah terlihat ya. Tugas kita harus bisa menyikapinya ya. Ini buat teman-teman semuanya nih. Memang dari kemarin saya memikirkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di kehidupan kita semuanya sudah terkena fitnah. Terkena fitnah iblis dan dajjal, Lur. Saya juga mau berbicara pada teman-teman semuanya nih. Ada dengarnya ya. Tolong dengarkan dengan pikiran yang jernih, Lur. Dengan hati yang jernih juga ya. Karena dunia ini sudah sangat membahayakan. Apa-apa sudah tercemar oleh fitnah ya. Saya mau memberikan sesuatu hal tentang apa yang pernah saya pelajari dalam Kitabul Fitnah. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran, Lur, bahwa zaman akan dipenuhi oleh fitnah, yaitu kekacauan, kebingungan, ujian mengikis iman. Fitnah itu bukan hanya datang dalam bentuk peperangan, tapi juga kerancuan akidah, hilangnya ilmu, dan munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan zaman itu mungkin sudah sering teman-teman lihat juga dan teman-teman rasakan. Terus lagi teman, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Para pendusta dipercaya dan yang jujur malah dianggap dusta. Pengkhianat diberi amanah dan yang amanah dianggap khianat. Lalu muncul ruwai bidah, orang bodoh yang bicara urusan umat. Itu adalah hadis Ibnu Majah. Jika kita merujuk pada hadis itu teman-teman, hal itu tuh sudah jelas sekali terlihat ya nggak ya? Betul, Mas. Sedulur, di dalam kitabul fitnah bukan sekedar ramalan ya, Lur, teman-teman, tapi peringatan dan peta agar kita tetap berada di jalan tauhid, agar tidak hanyut oleh arus zaman yang menggoda. Dalam kitab itu yang saya pelajari atau dalam kitab yang saya sebutkan, itu menjelaskan akan datang fitnah seperti malam yang gelap, membuat orang beriman pagi hari tapi kafir di sore hari. Ilmu akan dicabut bukan dengan dihilangkan dari kitab, tapi dengan diwafatkannya para ulama sejati. Ya enggak, teman-teman merasakan enggak bahwasanya banyak ulama-ulama yang memiliki ilmu yang linuwih, beliau wafat dengan cepat, Lur.
Terus juga akan muncul pemimpin yang hatinya seperti setan dalam tubuh manusia. Orang-orang yang saleh akan dijauhkan dan ulama palsu diberi panggung. Teman-teman tahu sendiri kan, dan teman-teman juga merasakan orang-orang mencari kebenaran bukan dari wahyu tapi dari opini dan hawa nafsu. Auzubillah, teman-teman. Lalu jika seperti ini, lalu apa tugas kita ya? Lalu apa tugas kita, sedulur? Apa ya? Memperbaiki diri Mas, Benar, agar lebih baik. benar. Tapi yang paling utama adalah teguhkan iman kita ya. Karena di zaman fitnah yang seperti ini, yang paling lemah hatinya akan tercebur lebih dahulu ya. Dan yang kedua, cari ilmu dari ahlinya, bukan dari yang bersuara lantang tapi kosong hatinya. Dan yang ketiga, jangan tergesa dalam menyikapi fitnah. Kadang diam lebih selamat daripada ikut arus. Keempat, berpeganglah pada jamaah orang-orang benar. Walaupun sedikit, sebab yang sedikit tapi istiqomah. Lebih dicintai Allah daripada mayoritas yang tersesat. Dan kelima, berdoalah agar kita wafat dalam keadaan membawa cahaya iman sebelum fitnah menenggelamkan segalanya. Arya dan teman-teman semuanya, nggih Lur, perjalanan saya dan kalian bukan untuk mencari nama, Lur, tapi untuk menjaga amanah yang nyaris padam, teman-teman. Jika kita tidak kuat berdiri saat kebenaran dilecehkan, maka kita sedang membantu kebatilan tanpa sadar, teman-teman. Kitabul Fitnah telah Kitabul Fitnah telah menubuatkan semuanya. Tapi masih ada satu harapan, bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang jujur dan berserah, Lur. Maka mari kita luruskan niat, kuatkan hati, dan siapkan diri, karena fitnah akhir zaman tak mengenal belas kasih. Tapi Allah Maha Penyayang bagi yang bersabar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan segala sesuatu yang teman-teman lihat dalam video tayangan saya, teman-teman bisa belajar, nggih. Teman-teman bisa mengambil sisi positifnya ya. Betul sekali Mas. Namun juga jika ada kata-kata atau ucapan saya yang melenceng, atau tayangan saya yang ada kata-kata yang tidak pas dari teman-teman, jangan diambil ngilur. Dan alhamdulillah juga malam hari ini kita bisa menyelesaikan ujian yang beliau berikan kepada kita ya. Mungkin begitu saja teman-teman ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut besok, kita menemui Sunan Kudus ya. Bismillah. Sekian dari kami teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.